Ustaz mau di atas apa di bawah? Di bawah, yuk kita sama-sama panas-panasan. Panas pagi ini baik, sehat. Kalau pagi sehat, tapi kalau siang tak sehat. Jadi kalau mau tak sampai siang berpanasan, harus diam, tertib. Kalau kalian tertib, diam, tak ada yang bersuara. Ini ada yang bawa kue? Ada bekal? Oh, pasti ada untuk ustaznya. Mana yang ada bawa untuk ustaz? Angkat tangan. Oh, semuanya bawa untuk ustaz. Terima kasih nak. Nanti kita makan sama-sama ya. Taruh dulu depan. Taruh di depannya dulu, jangan dibuka dulu. Nanti pas orang makan bersama kita dah habis. Taruh dulu depan. Ada masanya nanti kita makan bersama setelah ceramah ini. Oke? Bisa tertib? Kita mulai. Tak lama. Ustaz kalau ceramah di mana ceramah tak pernah lama. Baik khutbah, ceramah, tosi yang isi tak pernah lama. Kalau kalian diam, kalau tak diam jadi lama, kalian yang gantikan ustaz nanti di depan. Siapa yang bisa gantikan nanti ustaz depan? Ada yang bisa? Kalau tak bisa, semuanya diam. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 003 Pangkalan Kerinci, Bapak Arudi Kampai SPD MM. Sama-sama yang kami hormati para majelis guru, Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazah yang mendidik, mengajar kalian semua di SDN 003 Pangkalan Kerinci ini. Selanjutnya yang kami cintai, sayangi, anak-anak ustadz yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Insya Allah kami senantiasa berdoa untuk kalian, semoga kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Yumna. Rupanya Ustaz terpandang sama murid Ustaz ada di sini. Kenapa Ustaz bilang murid? Mohon maaf dulu sebentar Pak Kepala Sekolah. Sedikit ya, sebentar ya. Ustaz terpandang sama murid Ustaz. Kenapa Ustaz bilang murid Ustaz Yumna kelas 1 ya? 2, ayat kelas 2. Saya beliau ajarkan dia mulai dari umur 4 tahun kalau tidak salah, sampai dia Iqra 6 nak. Mau Al-Quran kemarin saya belum ngaji. Saya kalau sore datang ke rumah orang tua dia, di rumahnya di sini, Simpang Palu sini. Ini yang di belakang simpang, kita belok kiri masuk ke belakang. Yumna ini ya, karena saya dengan orang tuanya sudah dekat dari lama, dari kakaknya saya ajarkan sampai ke dia, dan kebetulan teman kita Yumna ini nak, umur dia sebelum masuk SD sudah meninggalkan ibu. Ini yang sedikit buat saya sebut bagi Bapak Ibu, karena kami begitu dekat sama keluarga dia. Kita doakan semoga teman kita Yumna semoga senantiasa semangat untuk bersekolah, menggapai cita-citanya,
dan senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kalian juga. Amin ya rabbal alamin. Maknya bidan dulu ya Pak Ustaz. Ya. Maknya bidan dulu ya. Maknya bidan sama dengan istri saya. Ah ya. Kami sangat terkejut karena meninggal dunia maknya ini. Mendadak. Ya, dalam waktu singkat, tidak begitu lama menderita sakit, meninggal dunia. Sampai hari ini Bapak Ibu, kami merasa masih ada aja orang tuanya dia ini. Enggak merasa percaya kami ketika mendapat kabar orang tua dia meninggal dunia. Saya baru sore berjumpa sama orang tuanya, malam dapat kabar. Gimana? Semangat ya. Sehat? Ayah sehat? Kakak sehat? Kakaknya sekolah sama dengan anak saya di SDN 009 Kuala Terusan. Ya, berdiri. Duduk. Dah. Kita semangati aja teman-teman kita ini. Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, pagi ini banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah. Kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, kaki masih bisa kita langkahkan, tangan masih bisa kita ayunkan, mata masih bisa untuk melihat, telinga masih bisa untuk mendengar, otak kita gunakan untuk berpikir. Itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada nikmat, itu kaki tak bisa berjalan dulu. Aku boleh dulu. Malu sama bapak dulu ya pondok. Duduk. Jadi anak kami sekalian, nikmat yang kita terima hari ini merupakan nikmat yang paling besar di bulan Rabiul Awal ini. Karena di bulan Rabiul Awal ini terjadi peristiwa Islam besar. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal nanti sore, maghrib, menjelang maghrib nanti, tepat tanggal 20 awal, Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW dilahirkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Yang melihat ke sana coba pandang ke sini semuanya. Tatapannya satu arah aja ke depan. Satu arah aja. Jadi banyak-banyak kita bersyukur, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalau anak-anak semua bersyukur, Allah janji dalam Al-Qur'an, yang ganteng makin ganteng, yang cantik makin cantik. Kalau tak bersyukur nanti yang cantik jadi jelek, yang ganteng jadi jelek. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Anak-anak kalian yang mau bersyukur, kata Allah, nikmat yang ada pada diri kita hari ini nanti ditambah oleh Allah. Namun yang tak pandai bersyukur, kata Allah, ingatlah azab Allah itu sangatlah pedih. Banyak-banyak bersyukur nak ya. Hari ini kalian masih bisa berangkat pergi sekolah. Bukan tak banyak di Pangkalan Kerinci ini nak orang tuanya tak mampu belikan baju untuk sekolah anaknya. Bukan tak banyak di Pangkalan Kerinci Bapak Ibu Majelis Guru, hari ini di Pangkalan Kerinci masih ada yang tidak bersekolah. Tak bisa mendaftarkan anaknya sekolah karena tak mampu, tak ada uang, tak ada biaya. Kalian hari ini dibelikan sama orang tua kalian baju sekolah, sepatu sekolah, tas sekolah. Untuk apa? Untuk kalian bisa menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang berbakti dan tunduk kepada Bapak Ibu Majelis Guru. Satu, tentang bersyukur. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama, 1, 2, 3. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertanyaan Ustaz, kenapa kita mesti bersolawat? Coba jawab. Kenapa kita harus ucapkan solawat di dunia ini? Menjawab sebau-sebau.
agar mendapat nikmat itu kita bersyukur. Syafaat, ya, itu yang betul. Karena nanti ingat anak-anak sekalian, apabila kita sudah meninggal nanti di akhirat kelak pada hari kiamat, ayah, amak, papa, mami, ibu, orang tua kita di akhirat tak bisa menolong kita masuk surga. Ingat, kalau kalian nakal di dunia ini minta masuk surga dan tolong sama ayah sama ibu, tak bisa ayah dan ibu menolong kita. Tak bisa teman kita waktu sekolah menolong kita, tak bisa guru-guru kita menolong kita di akhirat kelak. Yang menolong kita hanya satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ingin tahu nanti di akhirat kelak, di akhirat kelak Rasulullah Nabi Muhammad itu berada pada sebelah kiri aras. Sebelah kiri aras Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berada di sebelah kiri? Ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, kenapa engkau pilih sebelah kiri aras Allah? Kenapa tak engkau pilih sebelah kanannya aras Allah? Engkau tahu sebelah kanan jalan menuju surga, engkau tahu arah sebelah kiri menuju neraka. Kenapa engkau ya Muhammad pilih sebelah kiri?" Kata malaikat bertanya kepada Nabi kita. Apa kata Nabi kita menjawab? "Ya malaikat Jibril, ketahuilah," kata Nabi kita, "nanti di akhirat kelak," kata Nabi kita, "apabila ada satu saja di antara umatku yang melewati arah sebelah kiri masuk neraka, maka saya akan angkat dan ambil dia. Saya tak ingin ada di antara umatku satu pun yang dimasukkan ke dalam neraka." Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Kita cinta tak sama Nabi kita? Cinta tidak sama Nabi kita? Apa bukti cinta kita kepada Nabi? Banyak-banyak bersolat, karena kita tak berjumpa dengan beliau. Jangankan kita, orang tua kita, guru-guru kita tak pernah berjumpa, ulama-ulama kita tak pernah berjumpa kepada Nabi kita. Namun cintanya Nabi sampai kepada kita hingga pada hari kiamat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustaz dengarkan. Kalian hanya Yumna yang kenal sama Ustaz. Boleh Ustaz perkenalkan diri sebentar? Nama Ustaz ada tu. Andi Mutia Pilka SSY. Nama agak panjang, ada kepanjangan le. Nama tu dah panjang, ada kepanjangan dulu. Andi, anak dari Mutia, nama ayah sama mak Muslim Martina. Pilka Piliong Kampai. Jadi tak kojut nama spanduk dikirim dari ibu. Nama pak kepala awak ada tu Kampai ujung pasal. Sasuku gak ada bawa ayah awak. Asli mana pak? Melayu pak ya. Ini Kampai bukan kami di Bangkinang. Orang yang Melayu sukunya Kampai. Makanya ayah bawa Kampai. Sesuku pun ayahmu sama bapak kepala sekolah awak, Pak Rudi Kampai. Kita doakan bapak kepala sekolah kita semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulu Ustaz juga menjadi guru. 2012 Ustaz menjadi guru di SD 009 Kuala Terusan. Lebih kurang 1 tahun. Namun diajak oleh abang ipar masuk kantor sampai hingga hari ini pindahlah ke dinas percangkulan. Dinas percangkulan tahu? Dinas memegang cangkul. Cangkul tahu? Tak ya tahu tu nak cangkul parah kan. Dinas pertanian. Sampai Yaiko. Jadi Ustaz mohon maaf tadi Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian, tak ambil datang seketik karena pai absen dulu ke kantor. Minta izin dulu kepada atasan bahwasanya pagi ini ada agenda sedikit menyampaikan tausiah.
di SD 003 Pangkalan Kerinci. Dah, cukup itu aja perkenalan kita. Nama Ustaz Andi Kojo di Dinas Pertanian. Anaklah 3. 2 betina, 1 berjantan. Jadi anak ambo Pak, yang paling godang sama dengan kakaknya Yumna. Yang nomor 2 Sabayo pula dengan Yumna. Nomor 3 umur 2 tahun setengah. Dah, tinggal di Akasia sama Bu Rini. Mana Bu Rini? Ada Bu Rini sih kah? Apa lupa tadi Bu Rini tu 08 atau 03 ya. Kalau ada 03 tahu suruh backup ya. Ya tak? Bu Rini di 003. Kami satu perumahan dengan Bu Rini di perumahan Gria rumah kita. Perumahan Pak Bupati awak, Pak Zukri. Duduk. Dah, cukup. Labiu kau tu 20 minit, tinggi 10 minit lah. Ceramah tak perlu lama, yang penting pulang dari siko ada yang bisa kalian ambil pelajarannya. Dengarkan Ustaz terbaik, tak ada yang ribut, diam. 10 minit jadilah. Yang bersuara itu tarik cepat. Bapak Ibu Majlis Guru yang saya hormati, anak-anak yang kami sayangi, kami cintai, hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1448 Hijriah. Berarti Nabi Muhammad lahir lebih kurang ompek boleh abad yang lalu. Topik pada hari Senin, subuh Senin, tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Disebut dengan tahun gajah. Apa dia kuliah mana? Duduk. Duduk. Tertib. Kalau nak tertib, panjang ceramahnya. Kalau tertib, sekejap. Sudah tu makan-makan awak. Faham? Tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah dilahirkan tanpa seorang ayah. Nabi Muhammad, Nabi awak Muhammad tu lahir indah ada ayah, ayahnya lah mati, ayah lah meninggal dunia ketikanya masih dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Lahir, Nabi kita lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Umur 6 tahun ibunya pula meninggal dunia. Banyak riwayat yang mengatakan bahawa Nabi kita itu berumur 6 tahun, Siti Aminah ibunya pun meninggal dunia. Dengarkan, siapa yang tahu? Ustaz bertanya, siapa yang tahu nama perempuan yang pertama kali menyusukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak jadi dapat betul. Kalau betul tadi Ustaz dapat dengan ibu dapat. Bukan Halimah Sa'diyah. Seorang lain. Siapa? Abi. Abi aja. Angkat tangan tadi, Abi. Siapa wanita yang pertama kali menyusukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab aja. Ada dalam pelajaran agama kita nak. Ia nak ibu, tapi nama ibunya siapa? Siapa tadi? Dengarkan. Dengarkan ya. Dengarkan deh. Wanita yang pertama kali menyusukan Nabi kita bukan ibunya Siti Aminah. Bukan Halimah Sa'diyah. Namanya yang pertama kali menyusukan Nabi kita adalah Suwaibah. Tapi dia dah lama menyusukan dah. Riwayat mengatakan 6 Mei, ada yang mengatakan 9 Mei. Setelah itu diserahkan kepada Halimah Sa'diyah. Disitulah Nabi kita baru lama menyusu. Faham? Itu Nabi ketika kecil. Umur 6 tahun meninggal pula ibunya Siti Aminah. Siapa yang mengasuh Nabi kita? Ayah tak ada, mak tak ada. Siapa yang mengasuh Nabi kita umur 6 tahun? Kakeknya bernama Abdul Muttalib. Tak ya tentu nama ayah, nama ibu, nama kakek, nama paman. Itulah parah kalian. Tak perlu cinta kepada Nabi. Nama ayah Nabi pun tak tahu. Nama ibu tak tahu. Nama kakek tak tahu. Paman nama nenek siapa tahu? Siapa nama nenek Nabi? Kakek ada. Pasti ada nenek dia. Siapa nama? Ada yang tahu? Ustaz kasih 5,000.
Fatimah. Nama ibu Nabi Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib, neneknya bernama Fatimah binti Zahra. Fatimah binti Amru. Fatimah Zahra anak Nabi. Tak tahu tu nama nenek. Nyanyi hafal tapi nama nenek tak ingat. Dah, cukup. Intinya kita memperingati Maulid Nabi ini nak bukan hanya sekedar mengetahui nama ayahnya saja, bukan hanya sekedar mengetahui nama ibu, nama kakek, nama nenek, silsilah keturunan Nabi kita. Tak itu tujuan kita. Anak-anakku sekalian, oi. Tujuan Bapak Ibu guru SD 03 Pangkat Kerinci ini mengadakan Maulid Nabi, tujuannya adalah supaya kalian bisa mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Karena Nabi kita Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi kita anak kami diutus Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Malik bahawa Nabi kita Muhammad SAW diutus Allah lahir ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena ketika itu sebelum Rasulullah ada di muka bumi, orang Arab ketika itu hidup pada zaman jahiliyah. Oi, kalian sebelah kanan, siapa yang tahu apa itu jahiliyah? Pintar. Kalau dah sekali ni buat tu bekok dapat jawab pertanyaan ustaz. Ya, kalau lupa ustaz bekok datang tak dapat. Faham? Cik le. Setelah dua orang jawab elok. Dah sampai mana tadi? Akhlak yang mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang kami sayangi, ketika itu bangsa Arab dalam keadaan jahiliyah, zaman bodoh. Mereka bukan bodoh pikiran. Cara berdagang mereka bagus. Cara pikiran mereka bagus. Namun mereka bodoh, tak ada syariat yang mereka taati. Tak ada aturan yang mereka patuhi. Ketika itu zaman bangsa Arab tak tahu mana yang halal, mana yang haram, tak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Mereka campur adukkan saja semuanya. Tak ada aturan ketika itu yang mereka taati. Lahirlah Nabi kita Muhammad SAW, barulah Rasul kita. Nabi kita membawa umat waktu itu pada zaman bangsa Arab itu membawa aturan yaitu dari agama kita, agama Islam. Ketika itu barulah tentunya tak boleh berzina, tak boleh minum khamar, tak boleh berjudi, tak boleh bermaksiat. Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyempurnakan akhlak manusia ketika itu. Awak kok lah hidup di akhir zaman, tak pernah jumpa dengan Rasulullah, tapi awak hanya menikmati indahnya Islam yang Rasulullah perjuangkan dulu. 63 umur Rasulullah meninggal dunia, namun Rasulullah tidak lama menyebarkan agama Islam ini. Namun hasil dari penyebaran Islam yang Rasulullah bawa hingga hari ini bisa kita rasakan. Begitulah perjuangan, begitulah pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Ustaz ingin juga anak-anak Ustaz ini punya akhlak yang mulia, jujur, baik, bisa dipercaya seperti sifat Nabi yang 4 yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Rasulullah punya 4 sifat. Apa yang 4 sifat tadi? Bukan tinggal 3 nak dapat. Sifat 4 sifat
Rasulullah SAW yang harus kita teladani? 1. Siddiq. 2. Yang kedua. Amanah. 3. Tabligh. Sampai patona. Pintar. Cerdas. Itulah artinya patona. Izin Bapak. Hei, kepada kau. Bapak Majelis Guru, saya izin. Ustadz punya anak juga. Jadi ini menjaga kode etik. Tak saya sampaikan sekolahnya Pak Kepala. Sedikit Ustadz sampaikan. Pulang dari sekolah anak Ustadz bercerita. Ayah, di sekolah tadi ada 2 orang dihukum. Kenapa dihukum, nak? Karena ketahuan 3 orang katanya. Tak lupa 3 orang ketahuan merokok. Siapa? Tak kembali bertanya. Sianu. Ustaz dengar namanya ini perempuan. Perempuan apa laki-laki nak? Perempuan, ya astagfirullahaladzim. Mengucapkan Bapak. Memang mengucap sampai yang pulang sampai ke rumah mana. Memang mengucap kamu. La ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Ayat pertama. Ayat kedua besok pagi mengadu lagi. Ayah, tak mati 2 pasang daya. 26 uang. Ketahuan dia. Dari 26 orang tadi, dengarkan. Kebanyakan dari murid kita yang perempuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Inilah peran orang tua kita, guru-guru kita. Akhlak anak-anak kita zaman saat sekarang ini, Bapak Ibu guru yang saya hormati, bila dibandingkan dengan kita dulu zaman sekolah dengan hari ini zaman sekarang, sangat-sangatlah jauh. Saya tak takut, saya bukan, anak saya ada 3. Nanti setelah dewasa mereka tumbuh, saya juga khawatir mereka ini seperti apa. Kalau tidak kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, tak kita tanamkan kepada mereka akhlak-akhlak yang baik, nilai-nilai keislaman kepada mereka, tak mereka taati, nanti mereka, kita menyesal sebagai orang tua, menyesal kita sebagai guru. Anak yang kita didik hari ini belum tentu nanti setelah tamat dari sekolah SDN ini masuk SMP, masuk pesantren, masuk MTS, entah seperti apa nantinya kalau seandainya mereka kita tak tanamkan dari hari ini. Hei, Ustaz tak mau di SD ini ada yang seperti itu ya. Tak mau. Jangan sampai ada di SD lain lagi yang ketahuan berbuat seperti itu. Berangkat dari rumah nak, salam orang tua kalian, punya akhlak yang baik. Minta doa kepada orang tua kalian. Ayah, ibu, saya berangkat pergi sekolah, doakan agar saya bisa menuntut ilmu dengan baik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pikiran yang jernih, bisa menerima segala pendidikan yang diberikan oleh bapak guru di sekolah. Hei, sampai di sekolah buka buku, belajar yang baik, tekun. Semua aturan yang ada di sekolah kalian taati. Dari kelas 1 hingga kelas 6 nantinya 6 tahun kalian menimba ilmu di SD ini. Insya Allah nak, kalau sungguh-sungguh kalian belajar di sini dengan baik, tekun, rajin kalian belajar di sini, nanti setelah tamat dari SD 03, dimanapun kalian akan sekolah, dimanapun melanjutkan pendidikan nantinya, SMP kah, pesantren kah, MTS kah, insya Allah kalian akan berguna dimanapun kalian akan menimba ilmu. Apa mau awasi ke bu? 800-an. Itu adalah 800 bu. Oh betul. Ada orang Muslim berarti libur. Oh libur. Alhamdulillah sudah pulang. Pasti rata-rata di Pangkalan Kerinci 896 murid. Seluruhnya 42. 40. 4.
Alhamdulillah, dengarkan. Hei, anak-anak di sini jumlahnya lebih kurang 800 orang dengan guru yang hanya mengajar tak sampai 50 orang lah. Kalian bayangkan kalau dibagi 800 menjadi 45 orang guru, satu guru harus mendidik mengajarkan anaknya lebih kurang. Nah, bisa membagi. Itu yang harus kalian pikirkan. Di sekolah tanggung jawab guru kalian di sini. Di rumah memang tanggung jawab orang tua kalian, tapi tanggung jawab guru lebih banyak daripada tanggung jawab orang tua kalian di rumah. Di rumah kalian istirahat hanya tidur, makan, tidur. Namun di sekolah lah kalian untuk belajar. Kalau kalian ingin jadi orang yang pintar, ingin jadi orang yang ramah, ingin jadi orang yang baik, yang bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada gurunya semua, taat kepada orang tua, di sinilah kalian belajar bersama bapak ibu guru. SD 003 Pangkalan Kerinci. Aku tak sabar nampak oleh. Dengarkan Ustaz terakhir. Kita kembali kepada Maulid Nabi Muhammad SAW sesuai dengan tema yang disampaikan oleh guru kita. Generasi cerdas, kreatif, berbasis akhlakul karimah. Kita belajar dengan baik, tekun sungguh-sungguh, dan kita mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik kepada sesama teman kita di sekolah, kepada bapak ibu guru kita, di rumah kepada orang tua kita, kepada abang kakak kita, kepada adik kita. Dan sampai dengan momentum Maulid Nabi tahun ini, kita malah menjadi tambah parah, perangainya tambah parah, menjadi nakal, jadi anak yang tak bisa dibanggakan. Dan tidak kelak bapak ibu yang saya hormati, di akhirat guru-guru kita ini nantinya semua menjadi orang tua. Ada satu penyesalannya di akhirat kelak. Di dalam kubur bapak ibu yang saya hormati, kita menyesal nantinya dalam kubur di hadapan Allah. Yang kita sesalkan hanya satu, kenapa di dunia kita memiliki anak, namun anak yang kita miliki di dunia ini, ketika kita meninggal dunia sebagai orang tua, jangankan solat di atas jenazahnya saja, mengirimkan doa untuk kedua orang tua, mereka tidak mampu karena mereka tak tahu apa itu agama. Mereka tak tahu siapa yang mereka sembah. Kalian tak tahu siapa nabi kalian, tak tahu apa yang harus kalian baca, kemana kiblat kalian akan mengarah beribadah. Karena di dunia waktu sekolah kalian tak belajar dengan sungguh-sungguh, di akhirat kelak menjadi penyesalan orang tua kalian nantinya. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah, orang tua kita di rumah, para majelis guru yang ada di SD ini, dan kalian semua yang menimba ilmu di SD ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pikiran yang jernih, memberikan kepada mereka kesehatan, anak-anak kami sekalian, sehat badan kalian, timbalah ilmu setinggi-tingginya agar kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, agar kalian menjadi anak yang bisa dibanggakan kedua orang tua kalian, agar kalian bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh bangsa dan negara kita ini. Mudah-mudahan di tausiah pagi yang singkat ini bisa kita ambil pelajarannya bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW lahir ke dunia ini untuk membawa kita sebagai umatnya agar menjadi umat yang mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, agar kita selamat hidup di dunia, selamat di akhirat, berjumpa dengan Rasulullah di akhirat kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak panjang lebar, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada pagi ini walaupun singkat, tapi kita berharap kepada Allah semua anak-anak kita yang menimba ilmu di SD 03 ini agar nantinya bisa menjadi anak yang soleh, agar bisa menjadi anak yang solehah, bisa dibanggakan kepada kedua orang tuanya. Kita bangga sebagai guru yang mengajarnya di sini, dan nantinya mereka keluar dari sekolah SD ini agar mereka bisa menjadi anak yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.